Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Langsung saja sebelum kita mengawali kegiatan pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja, ya di sini Bapak akan menjelaskan mengenai materi PAI yang selanjutnya, yaitu bab 3 mengenai toharoh. Yang akan kita bahas yang pertama adalah najis dan cara mensucikannya. Yang kedua ada hadas dan cara menyucikannya. Dan yang terakhir ada hikmah dari toharoh itu sendiri. Nah, apa sih itu toharoh? Ada yang tahu toharoh apa? Nah, coba bisa kalian lihat di buku paket kalian ya, sambil memperhatikan videonya. Toharoh itu bisa kita artikan menurut dua kategori. Yang pertama menurut bahasa artinya bersuci. Kalau menurut istilah adalah bersuci dari najis dan hadas menggunakan air yang suci dan menyucikan. Nah, manfaat dari toharoh itu sendiri biasanya kita gunakan apabila kita ingin beribadah kepada Allah. Ya, itu pengertian dari toharoh. Yang kedua, kita bahas mengenai najis dan hadas. Nah, ada yang tahu pengertian najis? Nah, ini najis. Najis adalah sesuatu yang kotor atau kotoran yang dapat menghalangi seseorang dalam beribadah kepada Allah. Nah, kalau hadas adalah keadaan tidak suci pada diri seorang muslim yang menyebabkan seorang tidak boleh sholat, tawaf, dan lain sebagainya. Jadi perbedaannya kalau najis itu bendanya, kalau hadas itu keadaannya. Ya, jadi kalau najisnya sudah hilang atau bendanya yang melekat ke tubuh kita sudah hilang, belum tentu hadasnya hilang karena keadaan hadas. Ya, sama halnya kalau kita membersihkan kotoran, misalkan ada kotoran hewan. Nah, najisnya sudah hilang, tapi kita tidak boleh beribadah sebelum hadasnya sudah hilang. Ya, yang selanjutnya macam-macam air. Nah, dari cara mensucikannya dengan air. Ya, ada beberapa macam air. Ada satu yang pertama ada air mutanajis. Air mutanajis di sini yaitu air yang banyaknya kurang dari 2 kulah. Jadi 2 kulah itu sekitar 216 liter dan terkena najis di dalamnya. Nah, kalau air mutanajis ini tidak boleh digunakan untuk bersuci. Ya, jadi kalian kalau ada air yang seperti ini tidak boleh untuk bersuci. Nah, itu. Yang kedua ada air mustakmal. Apa air mustakmal? Bisa dibilang air suci yang tidak menyucikan. Nah, contohnya apa? Yaitu air yang kurang dari 2 kulah tadi dan sudah pernah digunakan untuk bersuci. Misalkan kok kalian di rumah ada ember, air 1 ember kok sudah digunakan untuk wudhu, ya, maka air tersebut tidak boleh digunakan untuk wudhu yang kedua kalinya. Atau air yang sudah tercampur dengan zat lain dan berubah bau, rasa, dan warnanya. Contoh, air teh. Itu kan sudah tercampur teh. Baunya berubah, rasanya berubah, warnanya juga berubah. Air kopi atau air susu dan air sebagainya. Nah, air ini suci, jadi boleh kita konsumsi, namun tidak boleh digunakan untuk bersuci. Itu air mustakmal. Yang ketiga apa? Yaitu air makruh. Apa sih air makruh? Yaitu air yang berada di dalam wadah berbahan logam atau besi yang berkarat dan panas. Ya. Dan ini panasnya terkena sinar matahari. Dipanaskan oleh sinar matahari, maka air ini makruh atau tidak boleh digunakan untuk bersuci. Dan terakhir adalah air yang boleh digunakan untuk bersuci, disebut air mutlak atau air suci yang menyucikan. Yaitu air yang digunakan untuk bersuci. Jumlahnya cuma ada 7. Yang pertama ada air hujan, terus air laut, air sungai, air sumur, air salju, air embun, dan mata air. Nah, ketujuh air ini bisa kalian gunakan untuk bersuci. Itu macam-macam air. Nah, yang selanjutnya akan kita bahas adalah macam-macam najis dan cara mensucikannya. Ada 3 najis yang perlu kalian ketahui. Yang pertama najis mukhafafah atau disebut najis ringan.
Apa sih najis mukhafafah atau najis ringan? Contohnya cuma satu, yaitu najisnya air kencing bayi laki-laki yang belum makan atau minum selain ASI dan berumur kurang dari 2 tahun. Jadi bayinya harus laki-laki dan belum pernah minum atau makan selain ASI, makanya ASI terus, dan umurnya kurang dari 2 tahun. Kalau ada najis seperti ini, cara mensucikannya dengan mencipratan air suci yang mensucikan ke tempat yang terkena najis saja. Cukup dicipratkan, tidak usah dibasuh, itu sudah hilang najisnya. Yang kedua, ada najis mutawasitoh atau najis sedang. Nah, ini semua najis kecuali yang termasuk mukhafafah dan mughaladah. Nanti mughaladah kita bahas di bawah. Ya, contohnya darah, nanah, bangkai, kotoran manusia atau hewan. Cara mensucikannya, hilangkan dulu wujudnya. Jadi bentuknya dihilangkan dulu, baunya dihilangkan, rasanya juga dihilangkan, dan yang selanjutnya dibasuh dengan air suci yang menyucikan dan yang mengalir. Yang terakhir ada najis mughaladah, yaitu najis yang berat. Najis mughaladah cuma ada 2, yaitu najis yang berasal dari anjing dan babi atau keturunannya. Semua yang berasal dari 2 hewan ini itu termasuk najis. Jika kalian terkena air liur atau kotorannya, maka cara mensucikannya dengan membasuh dengan air yang suci mensucikan sebanyak 7 kali, dibasuh 7 kali. 1, 2, 3, sampai 7, dan salah satunya dicampur dengan tanah yang suci, jelas ya, jangan tanahnya kok terkena kotoran, itu nggak boleh. Itu macam-macam najis. Yang selanjutnya ada macam-macam hadas. Ada hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil yaitu hadas di mana cara mensucikannya dengan wudu atau tayamum. Ya, contoh hadas kecil ini ketutupan ya. Nanti saya bacakan saja. Yaitu keluar dari kubul dan dubur, hilang akal. Ya, kalau ada orang hilang akal tidur, maka harus berwudu dulu kalau mau beribadah. Terus bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan, menyentuh kubul dan dubur. Kalau hadas besar, ada hadas yang harus disucikan dengan mandi wajib. Kalau kalian kok terkena hadas besar, maka kalian caranya kalau mau sholat harus mandi wajib terlebih dahulu. Ada 6 ya. Yang pertama meninggal dunia, makanya orang meninggal itu harus dimandikan. Nifas, haid, keluar mani, berhubungan suami istri, dan melahirkan. Itu macam-macam hadas. Yang terakhir hikmah bersuci atau toharoh. Bisa kalian lihat. Yang pertama ada mendorong diri semakin dekat, ya, membiasakan diri berperilaku hidup bersih, menjauhkan beberapa penyakit, ya, menambah kekhusyuan beribadah, menjaga kebersihan badan, terhindar dari berbagai penyakit, sarana mendekatkan diri kepada Allah, menjaga kesehatan, menyempurnakan iman, dan yang terakhir menumbuhkan rasa hidup lebih nyaman. Dengan kita bersuci, toharoh setiap hari, dan secara benar, insya Allah tubuh kita menjadi sehat dan terhindar dari macam-macam penyakit. Dan ibadah kita pun insya Allah akan menjadi sah dan diterima oleh Allah. Nah, demikian ya pembelajaran PAI pada hari ini mengenai toharoh. Nanti selanjutnya kita akan bahas mengenai bagaimana cara kita wudhu dan tayamum ataupun mandi wajib. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.